Mas Ben, ini potongnya jangan kependekan ya. Ntar saya kelihatan kuntet lagi. Iya Bu, iya gampang. Terus kalau nih, ntar tambelannya nanti jangan sampai kelihatan. Oh ya gampang Bu, gampang. Diingetin lagi aja soalnya. Gampang ya. Ya apa-apa sih. Ya, ini baju aku dijahit dong ya, Yang. Baju aku jahit duluan ya. Cuma ini banyak banget, nanti saya taruh sini dulu aja ya. Rimba ngantri. Bu, saya juga ngantri dari kemarin-kemarin. Berarti sekarang giliran saya nih yang dijahit ya. Gimana, nggak apa-apa Bu? Atau Enggak apa-apa ya, Yang. Enggak apa-apa. nanti saya selesain. Ibu ini dulu, kasihan soalnya dari tadi, nggak apa-apa ya. Yang! Kan, cerewet udah manggil, nggak bisa lihat orang seneng apa? Yang! Ah, yang ganteng. Bentar ya, aku pulang dulu ya. Udah si cerewet manggil. Iya Mbak, iya. Nanti aku balik lagi. Dadah ya. Udah dipulang aja deh, penyakit aja dulu. Apa sih tadi yang ini? Potong, jangan pendek-pendek ya. Potong dulu saya yang Satu-satu. Iya Mbak, ada apa? Kenapa bisa celana gue jadi kayak gini? Ini jadi cungkring, ini juga gak bisa dikancingin, kenapa kayak gini? Kok bisa Mbak? Kok bisa harusnya gue yang nanya. Kok bisa celana gue jadi kayak gini? Ya, tapi swear Mbak, Iem nggak tahu apa beneran. Iem nggak tahu kenapa celananya bisa seperti itu. Gimana lo bisa gak tahu sih? Kan gue udah kasih semua ukurannya, apa aja yang harus dikecilin, apa yang harus dipendekin, berapa senti semuanya. Masa lo gak ngerti juga sih? Iya, seperti itu. Udah Iem catet, terus udah Iem kasih ke Yayang Beni. Seperti yang Mbak Caca bilang. Beneran deh, beneran. Yang Beni. Oh, Yayang Beni itu ini lomba panggilan sayang. Iya, Yayang Beni. Udah terserah lo ya, mau Yayang, kayak mau Peang, kayak mau apa juga gue gak peduli. Yang penting bawa tuh tukang jahit ke sini. Cepet. Dipanggil ke sini. Mau diapain, Mbak? Pasti mau diomelin ya? Enggak. Iem nggak mau. Lo gak mikir ini celana gue mahal, belinya di Hong Kong. Jadi gue harus minta pertanggungjawabannya dia. Cepet panggil, kalau enggak gue suruh satpam. Tapi Mbak. Cepet! Iya. Bentar. Dikancing. Awas kelihatan. Saya ya, Bang. Semuanya Ibu ya. Yayang gawat ya. Gawat, apa sih Mbak? Itu si cerewet manggil Yayang untuk ke rumah. Cerewet itu siapa sih, nggak tahu soalnya. Si cerewet itu majikanku, Yayang. Kira masalahnya apa? Kan kemarin Yayang ngejahit baju majikanku. Terus ada masalah. Iya, masalah di bagian mana saya nggak tahu. Udah, ayo ikut. Itu gimana? Gimana, Ben? Ayo. Gimana nih, Mbak? Ini baju aku gimana, Mbak? Kayak nih, iya. Gimana ya? Jangan masuk ke sini segala, saya jadi nggak enak nih. Ini bukan urusan enak atau nggak enak, tapi ini urusan tanggung jawab. Shh, udah deh, diem aja dulu ya. Saya gimana? Aman. Oh, jadi ini tukang jahitnya ya? Lo bisa jahit gak sih sebenarnya? Emangnya kenapa Mbak? Ini lo lihat, celana panjang gue. Oh, kalau menurut saya bagus. Cocok tuh sama badan Mbak yang tinggi langsing gitu, jadi kayak model-model kayak Lo gitu. sakit mata ya? Hah? Ini jelas-jelas panjangnya ini kependekan dan pinggangnya kekecilan. Lo pikir ukuran gue seberapa se-Barbie? Iya, lo lagi ngina gue sekarang. Oh enggak, saya kan ngejahit, motong segala macamnya itu berdasarkan ukuran Mbak yang dikasih sama Mbak Iem. Iya bener. Gue memang ngasih ukurannya ke Iem, tapi ukurannya adalah pinggang dikurangin 5 cm dan panjangnya cuma 1 cm. Kalau ini pasti lebih lah. Kan Mbak Iem yang bilang. Aduh, udah deh. Lo pasti mau nyari kambing hitam kan? Lo mau nyalain Iem sekarang? Iya. Oh enggak, kemarin Mbak Iem bilangnya Pokoknya gue gak mau tahu. Gue minta ganti dulu. Lo ganti nih celana panjang gue. ganti Mbak. Iya. Dan asal lo tahu, gue beli celana ini di Hong Kong. Di Hong Kong Mbak. Jadi Yayang kenapa?
Makanya kok cemberut kayak gitu. Mbak Iem tuh gimana sih Mbak? Kemarin ukuran yang Mbak Iem kasih itu salah ya? Salah? Ya enggak lah. Bang, yang Iem catat itu sesuai dengan permintaan Mbak Caca. Gak mungkin lah, Mbak Iem pasti salah. Ya, Itu ukuran sebenarnya tuh sebenarnya berapa? ya itu sesuai yang dicatetan. Itu kalau emang bener catatannya mana? Kemarin saya udah balikin loh sama Mbak. Anu itu gimana ya catatannya? Iem lupa yang. Udahlah kalau emang nggak ada. Terus yang majikan Iem bilang apa? Dia marah-marah ya? Bukan cuma marah, masih harus digantiin celana kayak gini loh. Yang bener? Gimana dong yang? Gantinya gimana? Gara-gara Iem kan? Mas disuruh ganti celana kayak begini ya? Iya Min, ini. Aduh, itu yang kayak gini tuh kira-kira beli lagi di mana ya? Hah? Masya Allah mas, celana begini mah numpuk di pasar Ciledug. Udah kagak usah bingung. Pasar Ciledug gimana? Orang itu tuh bilang itu ada di Hongkong doang. Hongkong, itu orang kalau bohong kelewatan banget ya. Mas, kalau kagak percaya besok sama Mimin ke pasar Ciledug. Serius? Hah? Iyalah, ini harganya paling juga cuma 100.000. Yang bener? Iya. Itu deh. Makasih. Mas Benny. Mas, udah Mimin kasih tahu mah ninggalin Mimin. Pinggang potong 5 cm. Panjang celananya dipotong 1 cm. Aduh, mati aku mati. Pantas celananya kekecilan. Mamaku bilang sama Yayang Benny kalau pinggangnya itu dikecilin 15 cm. Panjangnya dipotong 10 cm. Yam, Iya itu apa sih kesel kadal? enggak kenapa Mbak Caca. Bilangin ya sama tukang jahit keliling idola lo itu. Jangan lupa ganti celana panjang gue secepatnya karena mau gue pakai, oke? Ngerti ya? Iya, Mbak Caca. Mbak Caca serius nyuruhnya yang Benny gantiin celananya. Ini serius lo emang gue kelihatan lagi bercanda, lagi ngelawak gitu. Tapi kan kasihan, Mbak. Ya yang Benny itu orang susah. Ini bukan masalah orang susah sama orang nggak susah. Ini adalah masalah tanggung jawab, ngerti? Tapi kan kasihan, Mbak, dia orang miskin. Ya udah kalau gitu lo aja yang ganti. Hah? Ih, nggak mau. Sama aja Iem nggak gajian 2 bulan kalau gitu. Makanya nggak usah sok sosial ya, ribet. Ih, memang majikan pelit banget, galak lagi, cerewet, bawel. Iya, tapi desain gue itu cocoknya pakai kain organza. Nah, masalahnya gue tuh nggak tahu kain organza tuh yang kayak gimana. Gue udah nyari kemana-mana juga nggak ada. Sin, bentar ya, ntar gue telepon lagi. Oke, bye. Ngapain lo di kampus gue? Mbak, Mbak lo pasti mau buka lapak kan di sini? Mbak kuliah di sini. Iyalah jelas gue kuliah di sini. Lo nggak lihat tuh pakaian gue udah kayak mahasiswi. Ya lo ngapain di sini? Hah? Kalau saya Oh, gue tahu lo pasti mau buka lapak di sini. Lo mau cari pelanggan di kampus ini ya kan? Oh nggak bisa. Gue akan bilang ke semua teman-teman gue di kampus ini kalau mereka jangan pernah jahit sama lo. Kalau enggak, pakaian mereka bisa rusak semuanya gara-gara. Be, selamat ya. Lu dapat beasiswa lagi. Ya, makasih ya. Katakan kepadaku, engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku, Gak mungkin. kau melihat Gak mungkin kan kampus ini ngasih beasiswa ke orang kayak dia. itu. Kalau sampai bener ini norak banget. Tunjukkan
kepadaku rasa yang kau miliki Tolak lagi kali ini. Bisa pindah warga negara kali ya. Belum banget sih. Au! Kenapa jarut kesandung? Orang lagi buru-buru juga. Ngapain lo? Bantuin Mbak. Gak usah cari muka deh. Gak perlu cari, muka saya masih ada di sini kok. Gak lucu. Dengar ya, jangan mentang-mentang lo udah bantuin gue terus utang lo jadi lunas. Ya Mbak, saya tahu. Wah, cantik tapi jutek banget sih. Lai, panggil aku si Japlay asik. Lai, panggil aku si Japlay asik. Diam. Asik, abang jarang Diam. pulang. Diam! Kenapa sih? Kuyapnya? Mbak Caca maafin Iyam ya. Iyam gak sengaja. Sengaja. Lu tuh monster itu ah? Mbak Caca maaf, Mbak Caca. Ya Mbak Caca. Mbak Caca. Mbak Caca cantik. Tunggu di sini. Biar Iyam ambilin anduk dulu ya. Ini anduknya. Makanya Mbak Caca tuh kalau manggil Iyam jangan teriak-teriak. Karena Mbak Caca teriak-teriak, Iyam jadi kaget terus kesiram deh. Siapa yang teriak-teriak? Ada juga lo. Kalau kerja tuh makanya yang konsen, jangan sambil nyanyi-nyanyi, goyang-goyang. Emang bagus apa dikira? Kenapa sih Mbak? Itu namanya Iyam menghibur diri. Kan gak masalah nyanyi-nyanyi sambil kerja. Itu tukang jahitan keliling langganan lo anak kuliahan? Mbak Caca mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Emangnya Mbak Caca tahu dari mana? Apaan sih? Gue cuma nanya doang. Dia kan tukang penjahit keliling. Emang mampu bayar kuliah? Mbak Caca! Mbak Caca tuh gak boleh berbicara seperti itu tentang Yang Benny. Emang penjahit keliling itu gak bisa kuliah ya? Atau jangan-jangan Mbak Caca itu merendahkan orang-orang miskin seperti saya ya? Saya orang miskin jadi saya gak mau bayar kuliah gitu ya Mbak? Gue itu cuma nanya. Kalau emang lo mampu bayar kuliah, mau kuliah di mana aja juga terserah. Ya nggak usah sok sensi gitu lah, apaan sih? Nih, satu lagi yang perlu Mbak Caca tahu. Mas Benny itu bukan tukang jahit keliling beneran. Dia lagi gantiin Mang Dudung. Pamannya itu istrinya lagi sakit. Jadi lagi pulang kampung dia jengukin istrinya. Pantesan. Pantesan kenapa Mbak? Kayaknya rasa ingin tahunya Mbak Caca tuh sangat tinggi. Ayo ada apa ngaku? Kepo, gue tuh nanyain pengen tahu karena dia itu satu kampus sama gue. Satu kampus Mbak? Satu kampus ya? Mati aku. Kalau kata orang ya, jarak cinta dan benci itu cuma selembar kulit ari. Ya kalau kulit arinya rusak, bisa jadi benci jadi cinta. Aku pokoknya nggak rela kalau majikanku jatuh cinta sama Yang Benny. Nggak rela pokoknya. Ya ampun Min, lu mau kemana sih? Agak kemana-mana, Beh. Ya ampun Pipi, lu jangan manner begitulah. Ya Allah, udah kayak abis digaplokin orang sekampung. Babe kalau ngomong suka kate-kate. Ya kalau memang di rumah aja mah biasa-biasa aja apa Neng dandannya. Jangan kayak orang mau pergi kondangan. Beh, Pan Mimin lagi deketin Mas Benny. Pan Bebe sendiri yang ngomong. Kalau jadi perempuan kudu cantik. Bener Pan?
Iya emang bener, cewek itu mesti cakep, mesti cantik. Tapi ya ampun kalau dandanan begini men, lu udah kayak burung celepuk. Babe mah. Anaknya cakep. Lu mau kalau bilangin mah terimanya mulu. Udah Babe mau sholat dulu. Penting Mimin cakep. Mas Benny. Astagfirullahaladzim. Muka kenapa mendok kayak gitu? Kayak nggak tahu aja, Mimin kan dandan begini buat Mas Benny. Buat aku. Iyalah, cakep nggak? Em, Cakep kan? Kayak artis ya? Kok Mas Benny ketawa sih? Emang Mimin badut apa? enggak, bukan gitu maksudnya. Mimin tuh sebenarnya lebih cantik tanpa make up kayak gini tau. Bukannya Mimin cakepan kalau pakai makeup? Siapa yang bilang? Ngaco tuh, salah. Mimin tuh lebih cantik natural. Min, udah malam. Cakepan natural. Mas, Mimin udah beliin celana yang kemarin Mas pesen. Beneran? Iya, harganya cuma 100.000. Serius? Terima kasih ya, kamu baik banget. Udah gitu doang. Emangnya mau gimana lagi? Ya pakai Mimin sayang kek, Mimin bebek kek, apa kek? Ya makasih ya, Mimin yang baik hati. Mana celananya? Nih, coba lihat sama nggak? Ini mah mirip banget, Min, persis plek-plekan. Ya. Min, aku bersyukur banget loh ada kamu. Makasih sekali lagi ya, Min. Udah, gitu doang. Emangnya mau gimana lagi sih, Min? Makasih, Min. Ya ilah, minta sum pipi aja susah bener. Dia kan kagak tahu apa perjuangan gua beli tuh celana. Agak romantis banget. Oh, jadi itu celana panjang yang buat gantiin celana gue. Iya, mirip kan? Mirip. Nenek-nenek bunting juga tahu kalau ini beda. Ini tuh keras, kasar kayak gini lo beli di mana sih? Ciledug. What? Ciledug. Jadi lo samain celana panjang made in Hong Kong gue sama made in Ciledug. Lo keterlaluan banget ya. Tapi ini sama banget kan, Mbak? Mirip banget tuh, lihat tuh. Sama ya. Gue gak mau tahu. Lo harus ganti sama yang asli. Gue anti pakai barang yang palsu. Ngerti? Lo beli sana ke Hong Kong. Saya nggak mungkin ke Hong Kong kan, Mbak? Iya. Gue lupa. Pasti lo gak punya duit kan buat ke Hong Kong. Buat beli celana yang mahal banget itu. Iya. Makasih ya, Mbak. Tapi insya Allah bakalan saya ganti, tapi nggak sekarang. Biar saya nabung dulu. Nabung? No. Lo pikir, ini sampai rambut gue beruban, gue yakin lo gak bakalan bisa ganti celana gue, ngerti? Jadi kan lo bawa lagi nih celana, pergi dulu jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Gara-gara marahin tuh tukang jahit, gak ada satupun desain yang nyangkut di otak gue. Gimana gue mau ujian minggu depan? Ini udah oke. Ini juga. Tapi kainnya gak ada yang cocok satupun. Kenapa sih kayak gini? Yam! 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 Kebiasaan banget sih Yam, selalu aja kalau dipanggil gak pernah langsung nyaut. Jangan tidur. Yam! Ya yang Benny yang sabar ya. Mbak Caca tuh orang emang seperti itu. Kalau bicara mau menang sendiri, terus kamu ngalah. Ini ya, saya yang tahu.
Iem aja ogah tinggal sama Mbak Caca. Kalau bukan karena orang tuanya juga ogah tinggal sama Mbak Caca. Ya namanya juga resiko kerja, Mbak. Kalau nggak mau ada resikonya nggak usah kerja. Iya sih, Yang. Tapi Iem gak tega lihat Yayang diomelin sama Mbak Caca. Sakit Yang rasanya. Ini baju perasaan tuh pernah saya jahit loh. Bajunya kayak pernah saya jahit. Iya ya. Masa sih? Bisa robek lagi. Ya, kemarin kan robeknya di situ Yang. Hari ini di sini. Robek kok direncanain sih. Ya kalau nggak seperti itu, Iem kan nggak bisa ketemu sama Yayang Beni. Tapi kalau robek kayak gini mah bisa jahit sendiri, Mbak. Nggak perlu ke tukang jahit. Nih ya, asal Yayang tahu kalau bisa satu lemari Iem itu bajunya robek semua. Jadi tiap hari Iem kesini dan gue bertemu sama Yayang. Mana sih? Ini ngapain lagi panas-panas gini, nggak betah banget di rumah. Nyari deh gue kan. Oh, bagus banget malah mangkal di situ, emang dasar centil. Yayang, Yayang itu ngejahitnya pintar banget sih. Kapan-kapan ngajarin Iem ya? Ya. Ayang baik banget, udah baik ganteng lagi. Bagus ya, dicariin kemana-mana ternyata ada di sini. Emangnya lo kerja sama dia, apa? Enggak Mbak Caca. Kenapa lo lihat-lihat? Gak suka? Nggak apa-apa. Pulang cepetan. Emang gak ada kerjaan lain apa selain nongkrongin tukang jahit keliling kayak gini? Hah? Cepetan. Yayang Beni, Iem pulang dulu ya. Nanti kita telepon-teleponan. Dadah. Pacaran sama dia? Pulang. Dadah, Yayang. Perempuan kenapa sih galak banget? Jangan lupa tapi nanti anterin gue ke Tanah Abang. Tanah Abang lagi, Mbak. Ya. Iem nggak mau, Mbak. Iem capek. Pokoknya Iem nggak mau ikut. Denger ya, lo itu dibayar sama nyokap gue buat nemenin gue kemanapun gue pergi. Jadi gak usah ngeluh. Iya, tapi kalau nggak muterin Tanah Abang seharian sih nggak apa-apa. Ini udah muterin seharian. Bahan yang dicari juga nggak ada. Bukannya gak ada, tapi belum ketemu, Dodol. Iem tahu. Kalau urusan bahan, lebih baik Mbak Caca nanya ke itu tuh, ke Yayang Beni. Yayang Beni kan kuliahnya jurusan tekstil, yang tentang bahan-bahan gitu, Mbak. Ide bagus. Celana panjang gue aja rusak semua gara-gara dia. Sekarang lo mau nyuruh gue minta tolong sama dia. Bisa-bisa nanti bahan skripsi gue dia buat hancur semuanya. Terus gue gak jadi lulus tahun ini. Ih, nggak boleh gitu, Mbak. Kemarin tuh Iem sempat ngintip buku-bukunya. Dan isi bukunya itu bahan-bahan semua. Jelas kan dia tukang jahit. Ih, tapi bukan, Mbak. Itu katanya buat kuliah. Serius lo? Oh iya ya, gue pernah dengar kalau dia itu anak tekstil memang. Tapi nggak mungkin gue nanya sama dia. Dia bisa hancur semua skripsi gue, ngerti? Dengan gue nanya sama tembok, rusak semuanya. Jagain rumah benar. Ya. Jangan kemana-mana ya. Beni. Gue harus nanya sama mahasiswa yang namanya Beni. Iya, cuma dia senior kita yang ngerti soal tekstil. Ini maksud lo Beni yang tukang jahit keliling itu kan? Ya dialah, siapa lagi? Yang bener aja sih. Jahit, jahit. Jahit. Jahit, jahit. Jahit, jahit. Jahit. Oh iya, iya. Beni jahit ya. Aku jahit Tapi jangan di pinggir jalan gini, nanti nggak Nggak apa-apa, Nanti jangan. Kita pinggir ke situ dulu, nggak apa-apa ya. Tuh kan ada mobil lewat. Bu, maaf nanti nggak mobilnya nggak takut ya. Kalau gitu ntar gue telepon lagi ya. Ya, bye. Ada mobil mau lewat nanti.
Ngapain sih rame-rame di tengah jalan gitu? Apaan sih rame-rame? Jadi ini Bianca Adinya ya? Mbak, Lo tau gak, ini tuh jalanan, bukan tempat dagang. Minggir lo sekarang. Mbak bisa nggak marah-marah? Kan tinggal bilang minggir, kita bakalan minggir kok. Oh iya? Gue dari tadi klakson-klakson lo gak minggir-minggir, apa namanya? Udah minggir cepetan sekarang. Ini maaf sebelumnya Mbak. Mbak kenapa kamu ngeliat saya selalu marah-marah sih? Emang nggak bisa ngomong baik-baik? Baik-baik. Gue baik-baik sama lo buat apaan? Sial gue tiap kali ketemu lo. Minggir cepetan, gue mau lewat. Sentil banget ibu-ibu juga. Yayang Beni, Iem terpaksa merobek baju-baju ini agar terjadi pertemuan di antara kita. Pertemuan yang berpadu kasih sayang antara Iem dan Yayang Beni. Robek lagi. Iya, bikinin gue minuman dingin ya. Iya mbak, siap. Lo ngapain lo robek-robekin semua baju? Modus mbak. Maksud lo? Jadi gini mbak, Iem sengaja ngerobekin baju itu modus biar ketemuan sama Yayang Beni. Kan kalau ada jahitan, pasti Yayang Beni mau berhenti tuh di depan. Selagi Yayang Beni menjahit, Iem bisa memandangi wajah Yayang Beni penuh cinta. Wah, lo udah dibikin gak waras beneran ya sama si tukang jahit keliling itu. Mbak Caca, ini namanya bukan gak waras. Ini namanya penyakit cinta stadium lanjut. Berobat, Gim. Siapa ya? Assalamualaikum. Ya udah lo bikinin gue minuman cepetan, biar gue yang buka pintu. Iya mbak. Assalamualaikum. Cinte sama abang Beni. Elah, masih demenin dia nih.
Tumben-tumbenan nih anak gua gorengin ayam. Aduh, gua sama nih, Min. Ya, buat Bang Benny lah. Bang Benny suka sama lu? Ya suka lah Be, kalau gak suka gak mungkin yang datang Mimin kesana kemari. Ya, kalau memang dia suka sama lu, ya Babe kudu siap-siap nih. Maksud Babe mau ngelamar dia. Babe. Kenapa, Be? Lalu, Babe batuk. Ya maklum, faktor U. Ya, bukan cuman itu aja, Min. Babe juga kudu siap-siap ngalihin rumah kontrakan sama dia, sama toko yang ada di depan itu. Ya kalau memang dia serius sih mau buka usaha jahitan, Babe mau kasih tempat no buat dia buka usaha. Beneran Be, Babe mah emang paling top, Mimin makin sayang sama Babe. Iya, udah. Lu nya lagi enak-enakan mesra, gue pada pegel nih. Babe mah kalau begini apa yang Mimin suruh aja ya? Dia buru-buru ngelamar Mimin daripada dia dilamar orang duluan, Be. Itu mah terserah lu bagaimana baiknya, berdua lu atur aja. Ya enggak? Babe yang namanya orang tua cuma bisa ngaminin. Babe mah bener-bener dah. Seneng ya, seneng ya? Iya Be. Babe, Ya elah nggak dimakan sayang, Min. dikata buat Mas Benny. Saya nggak boleh udah. Babe, Babe mah Ini kagak boleh, itu kagak boleh. beli no di warung depan. Banget tanah punya anak, gue suruh beli. Buat apa gue nyari duit bukan buat lo? Iya, Be. Udah, Min. Babe, itu buat Mas Benny. Yam, Iya Mbak Caca. ngapain lo? Ini nih Mbak Caca. Mbak Caca nggak lihat. Iem lagi selfie. Ih, so tau lo. Udah. Ya ampun. Ih, Mbak Caca kok cantik banget sih hari ini. Tumben pakai rok mini. Nah, kayak gini dong Mbak Caca. Walaupun Mbak Caca itu judes, bawel dan cerewet, harus tetap menunjukkan sisi perempuannya, harus tetap feminim. Entar dulu, ini lo lagi muji atau lagi nyina gue? Kan Mbak Caca nih kayak gini nih, gak pernah terima kalau Iem ngomong. Ya gimana mau terima, lo tuh muji sama menghina, itu bedanya cuma tipis banget. Tapi swear Mbak Caca, kali ini itu Iem bener-bener muji. Mbak Caca cantik banget. Udah deh, lo gak usah bawel sekarang. Mendingan lo panggilin ojek, cepetan. Kok naik ojek? Udah pakai rok mini naiknya ojek. Lo gak liat tuh ban mobil gue, hah? Banyak banget sekarang paku bertebaran di jalan-jalan, banyak tuh orang yang nyebarin. Gak bertanggung jawab, kena mobil gue. Ya kali Mbak, kan bisa naik taksi. Kayak orang susah aja gak punya duit. Lo pikir lo tinggal di hutan, hah? Cepetan, ini Jakarta macet tau gak di mana-mana. Bentar, sabar. Seminar gue gak mungkin pakai rok kayak gini. Naik ojek kan. Duh, pelan-pelan dong. Suruh boro-boro, Mbak. Ih, tapi ntar kalau tabrakan gimana? Makanya pelan-pelan, Bang. Ya ampun, Bang. Kenapa tuh motor? Aduh, sakit. Aduh. Ih, ini sih lagian nih. Gak bener banget. Mas, enggak apa-apa, Mas. Aduh, sakit. Kok bisa gini sih? Gimana sih caranya? Mas marah-marah dulu, nih saya bantu dulu. Aduh, bisa pelan-pelan dong. Ini tuh sakit tau. Ya lo sih nyebelin dibilangin jangan marah. Ini Iya, Mbak. ngebut aja lu. Pelan-pelan sakit. Mbak, maaf ini. Kayaknya keseleo jadi harus saya urut, nggak apa-apa ya? Pelan-pelan tapi. Au! Sakit. Au! Sabar, Mbak ini. Aduh, pelan-pelan. Iya. Kalau nggak diginiin mungkin nanti bisa bengkak, Mbak. Sakit tapi. Iya, nggak apa-apa. Tahan sedikit, sabar ya. Gimana, udah enakan? Enak juga pijitannya. Jangan-jangan nih orang tukang pijit keliling juga. Gimana, udah enakan? Udah enakan kakinya? Oh, enggak belum, masih sama kayak tadi. Tapi udah deh, nggak usah dipijit lagi.
Kalau gitu udah bisa jalan berat kan? Oh saya kalau gue coba nggak bisa jalan. Rasa yang kau Jangan pegang-pegang. miliki dalam hatimu, tunjukkan padaku. Katakan kepadaku, engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku, kau melihat cinta itu. Tunjukkan kepada Ini apaan sih? Pegang lagi kesempatan. Enggak, Mbak. Jangan dipaksa dulu jalan, mendingan istirahat dulu di sini. Ya. Terus ini suaranya gimana? Enggak apa-apa, pakai dulu aja. Soalnya tadi roknya sobek, biar saja dulu. Siap banget sih. Bentar Mbak, ini kan sobeknya ini bukan pas di jahitannya, ini agak-agak ke tengah, jadi harus ditambal dulu tadi. Gak peduli mau robekin gimana, yang penting cepetan. Ya sabar. Ternyata baik juga nih manusia. Gue jahat juga ya udah marahin dia terus. Lo gak kuliah hari ini? Enggak, udah tinggal nunggu hasil penelitian. Udah penelitian? Udah dong. Oh ya, by the way kok gue jarang liat lo di kampus ya, padahal kan kita satu kampus. Sama, saya juga jarang liat Mbak di kampus. Nama gue Caca, jangan panggil Mbak. Tapi kayaknya lebih enakan dipanggil Mbak. Ya udah gue gak bakalan nengok. Nama lo siapa? Kamu belum tahu nama saya Mbak? Caca. Iya, emang lo terkenal banget apa? Tapi saya suka ngeliat Mbak marah soalnya lebih lucu. Nama saya Benny, saya dari Purwodadi. Bohong banget. Orang jelas-jelas lo itu ponakannya Mang Dudung. Mang Dudung asalnya dari Sunda. Nah, itu tahu tentang saya? Pede banget sih, udah deh cepetan jahitnya kelamaan. Muntah nih di sini bau, tau gak sabar. Ya, sabar Mbak. Tunjukkan kepadaku rasa yang kau miliki dalam hatimu. Tunjukkan padaku, ku di sini menunggu cinta. Kok jam segini Mas Benny belum datang juga sih? Kemana ya? Mas Benny masih demen sama nih harum baju. Ada Mimin sengaja beli pewangi yang mahal biar Mas Benny cinta sama Mimin. Ini diktat lo. Ya, Kok ditaruh di sepeda sih? lumayan Mbak. Bisa buat baca-baca sambil nunggu pelanggan kan? Gue liat ya. Iya. Ya ampun. Ini tuh diktat yang udah lama banget gue cari tau gak? Gue udah nyari ini sampai ke museum tekstil, di sana juga nggak ada. Ternyata kok lo punya? Ya kebetulan itu emang tinggal satu, itu juga saya nemu di Perpustakaan Nasional. Oh gitu. Iya soalnya gue tuh lagi nyari referensi desain yang bisa dipakai dari kain-kain lama kayak gini. Kalau mau baca aja lagi. Baru minggu depan kok saya balikin. Gak apa-apa beneran. Gak apa-apa. Oh iya Ben, gue juga sebenarnya lagi mau bikin desain. Tapi tekstilnya itu gue lagi pakai jenis organza. Dan setelah gue coba ternyata nggak cocok. Lo bisa nggak bantuin gue? Insya Allah saya bantuin Mbak nanti. Kasih ya. Pelan-pelan. Udah gak terlalu sakit kan ya? Jangan bawel ah. Kak Caca, ya yang Benny, kalian berdua. Apa sih ubur-ubur? Pada bantuin lo. Nih, bantuin gue cepetan dulu gak usah. Ini kasihan Mbaknya. Kok kalian berdua bisa akrab banget? Kenapa kok bisa? Gimana ceritanya? Iya bawel banget sih. Udah deh
deh, mendingan lo sekarang sediain minum untuk kasihan tuh si Benny dari tadi gandengin gue dari taman sana. Gandengin. Gandengan lagi. Diam, cepetan. Iya. Sorry banget deh, sih begini salah asuh deh. Apa ya udah. Saya pamit ya, istirahat deh, Mbak Caca. Katakan kepadaku, engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku, kau melihat cinta itu. Tunjukkan kepadaku rasa yang kau miliki. Ternyata Benny bukan cuma ganteng dan baik. Dia juga benar-benar pinter. Gak percuma deh gue temenan sama dia. Hatimu untukku, bila kau mencintai diriku ini, jadi jangan sembunyi-sembunyi lagi. Ternyata Caca itu lugu, jujur, baik hati, gak jutek sama sekali. Beda banget sama yang selama ini aku lihat. Meskipun kaya dia juga gak sombong, gak malu bergaul sama orang kayak aku. Ini janji, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Katakan kepadaku, engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku, kau melihat cinta. Mas Benny! Astagfirullahaladzim, ngagetin aja deh. Hah? Kok senyum-senyum sih? Pasti lagi ngelamun ya? Pasti lagi mikir Mimin ya? Aku gak mikir apa-apa. Ah udah kagak usah bohong, Mimin mah tahu kalau Mas Benny itu sebenarnya suka banget sama Mimin, ya kan? Mas Benny. Mas Benny. Nanti dilihat orang nggak enak. Masya Allah, nih anak main peluk-peluk aja bukan muhrimin juga. Ah bener-bener dah. Masya Allah. Min, lu apa-apaan sih? Pakai peluk dia. Ini bukan muhrim, tau nggak? Kagak Be. Ya Be, maaf Be. Min jadi salah sangka kan? Mas Benny, Mimin masuk dulu ya. Kalau mau bobo, jangan lupa mimpin Mimin, pasti mimpinya indah dah. Udah. Iya Be. Masuk. Astagfirullahaladzim. Fitnah deh ini kan. Katanya nggak suka, katanya benci,
Katanya sebel. Tapi sekarang kok kesemsem. Yam, nanti jangan lupa ya tolong beliin ayam goreng sama rendang, oke? Loh, Mbak. Kok tumben ayam goreng sama rendang? Bukannya Mbak Caca itu sukanya ikan-ikanan ya? Emang bukan buat gue. Terus buat siapa? Ibu kan juga belum pulang dari luar negeri. Aduh, ini kok kepo banget ya. Buat Benny. Buat Yayang Benny? Yayang Benny mau makan di sini? Udah tunggu bentar deh. Tadi lo manggil Benny apa? Yayang Benny? Dengerin ya, lo itu kalau manggil orang gak boleh sembarangan. Itu kan bukan pacar ya, ngapain manggil Yayang segala. Ya, tapi kan Mbak, Iem itu dari dulu udah biasa manggilnya. Mulai sekarang, panggil Benny dengan Mas Benny. Oke? Mau ngomong apa lagi? Hah? Siapa yang nyuruh ngomong? Udah cepetan beli. Cepetan. Iya Mbak. Sebel, emosi, patah hati, sedih, mau nangis. Pacar Iem direbut majikan Iem. Wah, kurang panas nih. Gua kalau belum keluar keringat nggak betah. Mendingan gua latihan dulu ah. Hai, sit, ha. Waalaikumsalam. Aduh, lu Ben, kemana aja sih lo? Ada be, ini lagi, Lagi olahraga gua, ngeluarin keringet, ya gak? Lu banyak banget jahitan orang. Apa jarang-jarang ketemu, Babe? Ya, alhamdulillah be, lagi ada rezekinya. Iya, sama-sama. Gua mau ngomong sama lu. Kok nih kayaknya serius banget aku. Jadi deg-degan nih pasti masalah rumah ya. Bukan itu. Itu mah kapan aja nggak kenapa-napa, Ben. Makasih be. Tapi tenang, insya Allah nanti bakal dibayar cepet kok. Begini Ben, kalau gue perhatiin emang lu serius banget nih, membuka jahitan kayak begini. Ya sambilan aja sih be, sambil kuliah. Tapi ya fokusnya sebenarnya intinya lebih kuliahnya aja. Ya bukan begitu Ben. Kalau Bebe lihat nih kayaknya lu langganan lu banyak banget. Kalau emang lu mau buka jahitan, kalau emang lu bener, lu mau ada satu ruko yang lagi nganggur. Nah, lu buka dah jahitan di situ. Serius be? Emang Babe ngomong gak pernah serius? Serius. Kalau gitu nanti aku bilang Mang Dudung ya. Kalau ngomong sama Dudung, itu buat lu bukan si Dudung. Kok saya be? Lah, yang mau siapa? Masa sih? Udah lu jangan pakai pikirin. Tenang aja lu pokoknya. Lu buka usaha jahitan di sono. Biar langganan lu lebih banyak lagi. Iya enggak? Lu gak usah keliling-keliling ngenjut-ngenjut begitu. Jadi sekarang lo numpang di kontrakannya Mang Dudung? Iya. Dan lo kerja sebagai tukang jahit keliling untuk ngebales semua jasa dia selama ini. Lo gak malu, Ben? Lo kan gak jelek-jelek banget, udah gitu lo mahasiswa berprestasi lagi. Emangnya apa hubungannya antara prestasi dan kegiatan aku ngebantu Mang Dudung? Ya nggak ada sih, cuma maksud gue ya zaman sekarang kan pasti banyak banget orang-orang yang memandang rendah dan memandang sebelah mata pekerjaan yang lo lakuin. Biarin aja mereka kayak gitu. Yang penting kan aku nggak seperti itu. Keren deh. Gue salut sama lo. Apa sih bisa aja deh. Iem juga gak kalah cantik kok sama Mbak Caca. Mbak Caca aja bisa nyari perhatiannya yang Benny. Tenang Iem. Iem juga bisa mencari perhatian sama Yayang Benny. Cinta itu kan gak memandang kasta. Walaupun Iem jauh di bawah Mbak Caca, tapi Iem sangat yakin kalau suatu saat nanti pasti Yayang Benny akan membalas cinta Iem. Jadi di rumah ini cuma berdua sama Mbak Iem? Iya. Berani juga ya? Iya kan udah gede. Bohong banget. Ngeliat kecoa aja udah teriak ketakutan. Yam,
Muka lo kenapa kayak habis ditabokin hansip gitu? Mbak Caca, Iem itu dandan seperti ini untuk Yayang Beni tercinta. Ya Yayang ya. Yayang, ini Iem bikinin minuman spesial. Rasanya manis banget. Apalagi kalau minumnya itu ngeliat Iem. Nih. Makasih ya, Bayem. Iem. Lo lupa ya sama apa yang gue omongin? Caca, maaf ya, lidah Iem itu gak bisa manggil Yayang Beni itu dengan sebutan Mas. Udah terbiasa Yayang gitu. Itu tadi barusan gue dengar kok lo bilang Mas. Kalau yang barusan itu namanya kepleset, ya. Ben, sorry ya. Ini sih Iem memang suka ngelunjak anaknya. Apa, gak apa-apa, santai. Tuh kan, Yayang Beni aja ndak masalah ya Yayang ya. Ih, lucu banget sih. Ben, gue ingetnya di rumah lo ada buku tentang desain sama tekstil gitu kan? Iya. Gimana kalau kita ke rumah lo aja? Tapi kan bukan rumah, itu kan kontrakan. Kan aku numpang sama pamannya aku di sini. Ya apalah itu namanya ya. Yang penting kita kesana aja yuk. Di sini banyak laler. Yuk. Lalar, aduh. Sorry ya, Mbak Caca ndak bisa ngeliat aku senang. Masa aku harus saingan sama majikan sendiri? Si Babe ngasih ruangan begini amat. Tapi gak ngapa dah. Babe emang baik sama Mimin. Ngasih ruangan ini buat usaha Mas Beni. Biar Mas Beni bisa jadi pacarnya Mimin. Jadi gak sabar buru-buru pengen nikah sama Mas Beni. Di sini tempat tinggal aku sama paman. Oh gitu. Ya gitu, masih mau temenan sama aku. Loh, kok ngomongnya kayak gitu sih? Emangnya gue milih-milih teman apa? Ya aku tahu sih gitu. Kamu nggak mau temenan kalau nggak selevel sama kamu. Nyindir nih jadinya. Enggak kali itu cuma buat orang-orang yang gak kenal aja mikir kayak gitu. Cuma kalau udah kenal, Yes. coba gimana? Ya benar. Soalnya sekarang kamu udah nggak jutek kayak kemarin. Lebih asik. Kenapa, Cak? Hah? Enggak. Di sini suasananya masih kampung banget ya. Asik ya? Tapi nggak mungkin kamu tinggal di sini kan? Main kesini juga nggak pernah mau. Ih, apaan sih enggak, justru gue lagi menikmati banget suasana kayak gini, jarang banget didapetin. Padahal dekat banget ya dari rumah gue, tapi gue nggak tahu loh ada tempat yang masih kayak kampung gini. Ya udah tinggal aja sini. Itu siapa? Kok Mas Beni bawa cewek ke sini sih? Mas Beni! Min? Itu siapa? Oh ini Caca, teman kampus aku. Kenalin dong. Halo. Mimin mau ngomong. Apa sih? Ya udah kalau gitu gue pulang duluan aja. Aku antar kamu dulu. Enggak usah apa-apa, gue sendiri aja. Mimin mau ngomong. Sini Mas Beni, sini. Sekarang ngomong itu cewek siapa? Pokoknya Mimin gak rela kalau ampe Mas Beni pacaran sama itu cewek. Ih. Itu ngomong apa sih? Mas Beni jangan pura-pura gak tahu deh. Babe itu udah nurutin semua kemauannya Mas Beni ya, termasuk utangnya Pak Dudung yang gak bayar-bayar kontrakan, asalkan Mas Beni mau kawin sama Mimin. Tuh, Mang Dudung ngutang? Hah? Iya, kalau nggak percaya tanya aja sama Babe. Pokoknya Mimin gak rela kalau Mas Beni pacar sama itu cewek. Jangan kau sembunyikan hatimu untukku. Emang dasar ya, orang kampung tuh dasarnya kampungan aja, semua kampungan orang desa. Jauh-jauh dari gue, pergi lo semua. Apa lagi? Caca, itu kan. Jangan dipungut lagi, udah lo buang semua buku-buku. Ini punya Yayang Beni. Buang, gue gak mau lihat lagi di sini. Gue dibuang, tega banget sih Mbak Caca. Jika kau menyayangi
Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu kudu jadi sama si Mimin. Hah? Lu nggak boleh begitu dong, Ben. Hah? Anak gue nih semata wayang. Satu-satunya. Lu udah elus udah lu peluk. Lu mau ngelepasin begitu aja? Biasanya nggak cinta sama Mimin. Kalau nggak mau cinta, hah? Lu nggak sadar? Si Mimin itu pengorbanannya udah banyak buat lu. Udah masakin lu, udah nyuciin baju lu. Mau apa lagi? Apa lagi pengorbanan si Mimin buat lu? Biasanya harus jelasin dulu semuanya, Be. Nggak ada tapi-tapian. Hah? Pokoknya lu kudu jadi sama si Mimin. Titik. Yang kau miliki dalam hatimu, tunjukkan padaku. Ku di sini menunggu Caca. Kamu kenapa sih kok jadi mendadak menghindar dari aku gini? Apaan sih? Orang gue udah perlu kok. Tapi nggak harus jutek gitu kan. Dengar ya, lu tuh bukan siapa-siapa gue, jadi gak usah menilai berlebihan tentang gue, oke? Cak, Cak, bentar dulu. Mas Benny. Loh, Mimin ngapain di sini? Mimin mau jagain Mas Benny. Aku kenapa? Iyalah, aku tuh mau jagain Mas Benny dari cewek-cewek kampus sini. Jangan sembunyi. Cak, Mas Mas Benny. Katakan kepada Mas Benny. Mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku, kau melihat cinta itu. Tunjukkan kepadaku. Ngapain lo di sini? aku cuma butuh kejelasan kok tiba-tiba kamu berubah jadi kayak gini. Aku nggak tahu salah aku apa. Dengar ya, semua perilaku gue itu gak ada urusannya sama lo. Terserah lo mau ngapain ya. Lo mau pacaran kek, lo mau kawin kek, gak ada urusannya sama gue. Siapa yang mau pacaran, siapa yang mau kawin? Ya lo lah, siapa lagi? Pacaran aja enggak, apalagi kawin sih. Itu buktinya tuh cewek apa? Kenapa lo ketawa? Kamu cemburu ya? Gue cemburu sama lo. Amit-amit, emang lo siapa? Aku senang kalau kamu cemburu, tandanya kamu suka dong sama aku ya. Jangan GR lo. Ya aku gak peduli sini bener apa enggak, cuma kalau aku salah aku minta maaf. Ya aku tau lah, kriteria cowok pilihan kamu tuh bukan kayak aku. Kok lo ngomongnya kayak gitu? Ya aku gak perlu jawaban manis dari kamu, gak perlu. Kamu udah tahu aku sama Mimin gak ada hubungan apa-apa. Terus pentingnya buat gue apa? Gak ada yang penting. Dan gak penting juga mungkin untuk dibahas. Tapi paling gak, kamu tahu isi hati aku. Itu tunjukkan kepadaku rasa yang kau miliki dalam hatimu. Tunjukkan padaku, ku di sini menunggu cintamu. Katakan kepadaku engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku, kau melihat cinta. Mas Benny mau kemana? Mau kemana? Mas Benny mau kemana? Saya harus pergi dari sini. Kamu sama Babe udah salah paham mengenai saya. Saya gak ada perasaan apa-apa sama kamu. Benny mau kemana? Pokoknya Mimin mau ikut. Mimin dengar. Saya tuh gak bisa pacaran sama kamu. Kamu jangan berharap lebih sama saya. Udah jangan ngerengek kayak gini dong, ya? Mas Benny kok tega banget sih ngomong kayak gini sama Mimin. Mimin kan sayang banget sama Mas Benny. Saya juga sayang sama Mimin. Tapi cuma sebagai adik, Min. Gak lebih dari itu. Udah kamu jangan nangis. Saya mau pindah dari sini. Saya udah bilang sama paman saya. Oke? Kagak, Mas Benny kagak boleh tinggalin Mimin. Mas Benny. Min, udah dong, Min. Saya harus pergi, Min. Gak boleh pergi. Waduh, mau pergi kemana tuh anak? Enak aja main nyelonong aja. Belum bayar utang lagi. Wah, nggak bisa kalau begitu. Mau kemana lu? Mau kemana? Hah? Be, maaf Be, saya harus pergi dari sini Be. Saya nggak mau akhirnya Babe sama Mimin jadi salah paham dengan sikap saya. Nggak bisa begitu dong. Nggak gampang juga lu pergi begitu aja. Emang lu lupa? Hah, berapa duit paman lu utang sama gua? Belum lagi dia bayar utang kontrakan yang udah 5 bulan. Ditambah lagi dia minjem duit buat usahanya.
Bang Dudung belum bayar 5 bulan. Iya. Dan lu gak boleh pergi begitu aja dari rumah ini. Hah? Sebelum paman lu bayar utang sama gua, paham? Be, saya mohon pengertiannya sekali lagi. Saya yakin paman saya bentar lagi bakalan datang bawa uang untuk bayar semuanya. Ya Be ya. Iya, gue ngerti. Tapi lu tetap kudu di sini, nggak boleh pergi kemana-mana sebelum paman lu ngelunasin utang-utangnya sama gua. Ngerti? Saya yang akan bayar semua utang-utang. Saya lunasin hari ini juga. Jangan usah, ini urusan paman aku, Ca. Gue bukannya mau ngasih duit ke lo buat bayar utang, tapi gue cuma minjemin aja kok. Nanti kalau lo sama paman lo udah punya duit, lo bisa bayar kok ke gue. Tapi gue nggak maksa ya. Benerin lu, Ber. Haha, mana duitnya? Jangan bisanya ngomong aja lo. Nih, duitnya. Ayo kita cepet. Babe. Apa? Babe, Mas Benny pergi. Itu nggak ada urusan sama gua. Ini urusannya utang piutang. Namanya utang mesti bayar. Mau kemana lo? Ini anak. Aku makasih banyak nih sama kamu. Tapi aku masih belum bisa ganti. Ya, soalnya padi di kampung orang tua aku belum panen. Paman aku juga masih di kampung ngurusin istrinya yang lagi sakit. Udah deh, lo tuh gak usah bawel. Gak usah dipikirin lah masalah kayak gituan. Yang penting sekarang lo udah lepas dari cengkraman si cewek egois itu. Ya ini paling enggak. Aku gak enak lah, aku udah nyeret kamu ke dalam masalah pribadi aku. Yang harusnya gak enak tuh gue tahu. Gue utang budi banget sama lo, Ben. Gue sering banget marah-marahin lo, caci maki lo. Padahal ternyata bukan salah lo. Maksud kamu apa? Iya, gue tahu akhirnya kalau ternyata si Iem yang salah. Maksudnya tahu? Iya salah, dia salah ngasih ukuran celana gue kan kalau. Berarti akhirnya kamu tahu dari mana? Si Iem itu susah banget nyimpen rahasia, makanya tiba-tiba dia cerita sendiri sama gue. Ben, lo tuh terlalu baik tau jadi orang. Makanya banyak banget orang yang salah sangka sama lo. Kamu bisa aja deh. Beneran. Baru kali ini lo gue ketemu sama cowok yang baik, pintar, terus sabar lagi. Udah aku makin GR aja. Serius ini mau diterusin gak ngomongnya? Belum selesai nih. Gak usah kalau misalnya cuma muji doang. Siapa yang mau muji? Enggak, gue cuma bilang kalau gue sayang banget sama lo. Jangan kau tutup pintu hatimu untukku. Jika kau menyayangi Kalau yang ini nggak bercanda kan? Aku juga sayang banget sama kamu. Ini bercanda? Nggak juga. Aku peluk ya. Katakan kepadaku engkau mencintaiku dalam hatimu. Katakan padaku. Pupus sudah harapanku. Sakit hatinya melihatnya. Lebih baik Iem pulang kampung aja. Minta dilamar sama Parjo apa Ngartijo. Lebih patah hati, sedih. Gimana? Suka nggak? Cukup kan buat kamu? Ini sih lebih dari cukup. Makasih ya. Terus bayarnya kapan? Kalau masalah bayarnya kapan kamu gak usah mikirin ya. Ini kan punya temannya mama. Jadi kamu bisa bayar kapanpun kamu punya uang. Ya. Sekarang ada sih dikit tapi emangnya kalau sebulan dulu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih ya. Kamu baik banget. Aku bangga banget punya pacar kayak kamu. Justru aku yang bersyukur. Kamu mau jadi pacar aku. Ya udah Gi, kamu mendingan beres-beres sekarang. Aku pulang dulu ya. Tapi aku gak bisa nganter, gak apa-apa ya?
Nggak apa-apa, yang penting kamu rapiin dulu barang-barang kamu semuanya. Jadi kalau aku main, udah nggak berantakan lagi. Tunjukkan kepadaku rasa yang kau miliki dalam hatimu. Tunjukkan padaku. Pokoknya Mimin kagak mau tahu. Mimin cuma mau nikah sama Mas Benny. Cuma Mas Benny. Ya ampun Mimin, kan lu denger sendiri kalau dia tuh nggak cinta sama lu. Itu bohong, Be. Mimin tuh tahu banget dah. Mas Benny tuh cinta banget sama Mimin. Pokoknya Babe kudu bawa Mas Benny kesini lagi. Kalau kagak, Mimin bunuh diri. Min, istighfar Min, nyebut Min, astagfirullahaladzim Min, sadar Min lu ngomong begitu. Ya ampun, kayak nggak laki-laki lain aja yang ada. Lu cari laki yang lain, masih banyak. Habisnya Mimin mesti kayak bagaimana lagi, Be, buat dapetin si Mas Benny. Lu cari, lebih ganteng dari ini gue banyak. Babe mah kagak ngertiin suara hati Mimin. Suara hati? Dari dulu pagi hari gue belum pernah denger suara hati. Yang kayak gimana sih? Lah kosong gak ada suara apa-apa hati gue. Apa gue gak punya hati kali ya? Min, lu yang bener ngomong Min. Min. Mas Benny. Mas Benny. Mas Benny. Kamu siapa? Aku mau ketemu Mas Benny. Awas. Mas Benny dan Mbak Cacanya lagi nggak bisa diganggu. Pokoknya gue mau ketemu Mas Benny. Gue mau minta pertanggungjawaban, ngerti lu? Pertanggungjawaban apa? Itu? Lu nggak lihat perut gue? Ini isinya anaknya Benny. Udah awas. Awas. Tunggu. Berarti Mbak ini istrinya Mas Benny? Ya iyalah, menurut lu gue istrinya siapa? Udah awas. Tunggu. Minggir. Boleh. Minggir. Aduh. Minggir. Minggir. Nggak boleh. Minggir. Awas. Mas Benny. Nggak boleh masuk. Jadi benar kamu ngandung anaknya Benny? Iya. Ini anaknya Mas Benny. Bener-bener tukang tipu. Kamu bilang katanya kamu nggak ada apa-apa sama dia, terus sekarang kok dia bisa ngandung anak kamu? Tenang dulu dong. Cak, itu kamu lihat dong kemarin perutnya rata. Sekarang bisa mengandung kayak gitu nggak mungkin dong, Cak. Mas, jangan marah-marah di sini dong. Kamu mau aku ngelahirin di sini ya? Ya ampun. Jadi lo hamil bola maksudnya? Karena aku bilang juga apa? Min, maksudnya apa sih bohong kayak gini? Hah? Aku lakuin ini buat kamu, Mas. Maafin aku ya, Ben. Aku beneran shock banget. Aku pikir itu beneran anak kamu. Makanya tadi hati aku tuh rasanya kayak mau robek tuh gak? Hati kamu robek, Cak. Terusnya kalau misalnya hati kamu robek sih kamu gak perlu khawatir. Iya. Nanti biar aku jahit cintaku di hatimu. I love you, Benny. I love you too, Cak. Kepada